Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, share lagi video kegiatan aku. Kali ini aku mau belanja mingguan ke warung sayur ya teman-teman. Sebenarnya rencana awalnya tuh aku mau belanja ke pasar, tapi berhubung dari siang itu hujan, terus gerimisnya tuh awet banget ya teman-teman, jadi takutnya nanti malam itu masih hujan, jadi aku belanja ke warung sayur aja kali ya, karena aku tuh udah nggak punya stok sayur sama sekali, jadi kayak susah gitu ya teman-teman, nggak bisa masak gitu ya. Jadi ya udah aku belinya ke warung sayur terdekat aja. Nah, untuk pertama nih teman-teman, aku ambil beberapa cabai. Ini aku ambilnya ada cabai rawit, terus cabai keriting juga, terus ada cabai hijau. Pokoknya campur aja. Alhamdulillah untuk harganya itu udah mulai turun ya teman-teman. Kalau biasanya per kilonya bisa sampai 100.000, kali ini per kilonya itu 75.000 ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku lagi pilih-pilih bayam karena aku tuh lagi pengen bikin sayur bening gitu. Untuk bayamnya tuh banyak yang udah layu, kayak udah apa ya? Udah rusak gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh pilih-pilihnya agak lama juga. Nah, lanjut setelah aku tadi udah ambil bayam 2 ikat, ini aku lagi ngecek untuk stok ayam sama ikan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau belanja sayur, kalau udah kesiangan kayak gini kan ikan ataupun ayam tuh pasti udah dimasukin ke dalam freezer gitu ya teman-teman. Jadi aku ambil-ambil sendiri aja. Dan untuk ikannya ini tuh juga tinggal kayak sisaan gitu ya teman-teman. Jadi aku ambil aja, ini ada ikan salem. Tinggal sisa 4 ekor, jadi aku ambil semua aja. Sebenarnya masih ada ikan bawal sama ikan mujair, kalau nggak salah sih tinggal 1 atau 2 ekor gitu ya teman-teman, tapi aku lebih suka ikan salem. Nah, lanjut di sini aku lagi pilih-pilih wortel. Nih wortelnya juga kayak kurang bagus gitu ya teman-teman, makanya aku tuh bingung juga milihnya. Aku tuh lagi pengen bikin bakwan gitu ya teman-teman, makanya aku tuh makanya aku tuh beli wortel. Selain itu kan aku mau bikin sayur bening juga ya, biar nanti dicampurin bayam sama wortelnya. Aku belanjanya tuh nggak lama dan cuma sedikit gitu ya teman-teman, jadi ini aku udah langsung bayar-bayar aja. Singkat cerita, aku tuh udah sampai di rumah ya teman-teman. Ini ada plastik warna merah dan ada plastik warna putih, karena tadi tuh aku setelah ke warung sayur yang tadi, aku tuh lanjut ke warung sayur yang lainnya gitu ya teman-teman. Karena di warung sayur pertama itu kan nggak ada tahu tempe tuh udah habis, makanya aku ke warung sayur satunya lagi buat nyari tahu tempe. Tapi berhubung aku tuh lihat ada sawi gitu ya, bagus-bagus banget, makanya aku ambil juga sawi. Terus tomat juga aku ambil tomat gitu ya teman-teman, karena waktu di tukang sayur yang pertama itu tomatnya udah jelek-jelek banget ya teman-teman, kayak udah busuk-busuk gitu. Jadi ya udah aku beli tomat di warung sayur yang satunya lagi gitu teman-teman. Nah, inilah belanjaan aku. Ini tuh totalnya berapa ya? 81.000 ya teman-teman. Pokoknya di warung sayur pertama itu aku habis 57.000, dan di warung sayur kedua itu aku habis 24.000 teman-teman. Jadi totalnya 81.000 ya. Insya Allah ini untuk stok 3 atau 4 harian gitu. Dan langsung aja aku food prep ya teman-teman. Untuk wortel dan juga tomatnya aku satuin aja supaya lebih menghemat tempat gitu ya teman-teman. Kemudian ini untuk sawinya juga aku potong dulu ujungnya ya teman-teman, supaya kelihatan gitu kalau misalnya ada uletnya. Sebenarnya sih ini tuh sawinya bagus banget menurut aku ya teman-teman, masih seger banget. Jadi ini pun tuh nggak ada ulet sama sekali, cuma aku pengen aja memastikan gitu loh teman-teman. Tadi aku beli sawi ini dengan harga 5.000 ya. Kalau menurut aku sih ya pas aja sih ya teman-teman untuk harganya, karena ini tuh sawinya lumayan besar dan masih seger banget juga ya.
Nah lanjut aku mau simpan si kobis atau kol ini ya teman-teman, karena wadahnya itu nggak muat kalau misalnya nggak dipotong, jadi aku belah dulu jadi dua gitu. Ini tuh rencananya nanti aku pengen bikin bakwan ya teman-teman, yang tadi aku bilang waktu di tukang sayur aku tuh pengen bikin bakwan gitu, makanya aku beli kol. Sebenarnya tadi aku tuh pengen juga beli apa namanya ya, toge gitu ya teman-teman, tapi ternyata togenya itu habis, jadi nggak apa-apa aku belinya wortel sama kol aja untuk bikin bakwannya. Terus aku juga ada beli sayur asem ya teman-teman, aku tuh beli satu plastiknya harga 5.000. Itu sayur asemnya nggak aku wadahin ke food container ya teman-teman, karena nanti tuh mau aku masak, jadi biarin aja di keranjang seperti itu. Nah lanjut juga aku lagi petikin untuk batang cabenya ya teman-teman, karena menurut aku kalau disimpan seperti ini tuh cabenya jadi lebih awet gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku juga wadahin si tahu Bandung. Ini tuh aku beli dengan harga 7.000 ya teman-teman. Isinya tuh ada 10. Aku tuh kalau beli tahu suka aja ya teman-teman, kalau tahu Bandung itu kan udah ada rasanya ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk bumbuin ya. Tapi kalau misalnya beli tahu putih, kadang tuh aku buat campuran masak gitu ya teman-teman. Misalnya bikin tumis apa, nah itu baru aku biasanya pakainya tahu putih. Ya sebenarnya sih nggak mesti ya teman-teman, tapi kalau untuk hanya sekedar digoreng, biasanya aku tuh lebih suka tahu Bandung gitu. Nah lanjut ini aku juga sekalian aja untuk siangin si bayamnya gitu ya teman-teman. Dan setelah itu aku bersihin juga ini ikan salemnya, karena tadi tuh nggak langsung dibersihin gitu sama Pak Ade sayurnya, jadi aku bersihin aja sendiri untuk ikan salemnya ini ya teman-teman. Sebenarnya sih ya kalau harus bersihin ikan sendiri tuh agak ribet juga ya teman-teman, dan jujur aja aku tuh baru berani bersihin ikan kayak gini tuh ya setelah menikah ya. Dulu tuh aku boro-boro bersihin ikan ya teman-teman, karena aku tuh orangnya kayak gelian gitu atau jijian gitu ya teman-teman. Jadi kalau megang-megang sesuatu yang sekiranya aneh gitu ya atau kotor tuh kadang suka nggak mau gitu ya teman-teman. Tapi setelah menikah ya udah kayak mau nggak mau akhirnya memberanikan diri, dan sekarang jadi terbiasa gitu loh teman-teman. Oh ya, untuk harga ikan salemnya kalau nggak salah tadi tuh 20.000 ya teman-teman. Aku ambil 4 ekor, terus aku potongin aja jadi dua kayak gini supaya nanti kalau digoreng itu lebih mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah terbiasa ngikutin video belanja mingguan maupun food prep aku, itu pasti hafal banget ya kalau misalnya aku tuh sering banget belinya tuh ikan salem. Karena ya memang ikan salem tuh durinya sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat dimakan sama anak-anak itu lebih gampang gitu kalau menurut aku. Beda lagi sama ikan bandeng, kecuali kalau bandeng presto ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kalau beli ikan gak jauh-jauh dari ikan kembung, ikan salem, ikan lele, terus ikan bandeng presto, pokoknya kayak gitu ya. Nah lanjutnya teman-teman, setelah udah selesai bersihin ikan, ini untuk bayamnya juga aku simpan di food container gitu ya. Lanjut ini aku simpan juga di dalam kulkas untuk semua belanjaan yang udah aku apa ya namanya ya, udah aku rapihin tadi gitu ya teman-teman. Alhamdulillah rasanya tuh lega banget ya teman-teman kalau udah punya stok sayuran kayak gini. Jadi kalau mau masak itu kita udah nggak perlu repot-repot lagi untuk belanja ke tukang sayur. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.